Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Sudah 2 bulan kita tidak berjumpa di kelas. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Mengingat kasus positif COVID-19 ini terus bertambah, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah. Kalaupun kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan rajin cuci tangan dengan sabun. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai kalimat efektif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, serta sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, yang keempat, sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, serta teknologi modern. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari mengenai kalimat efektif. Fungsinya apa? Agar informasi yang kita sampaikan mudah diterima oleh orang lain. Kira-kira kalian tahu nggak kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan dapat menyampaikan informasi dengan tepat. Jadi, dengan penggunaan kalimat efektif diharapkan orang lain dapat menerima informasi yang kita sampaikan dengan mudah. Apa saja ciri-ciri dari kalimat efektif? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesatuan, yakni ada keselarasan antar unsur-unsur kalimat, misalnya antara unsur S dan unsur P. Contoh, kalimat yang tidak memiliki kesatuan, yakni kepada para siswa diharapkan berkumpul di lapangan. Kalimat yang memiliki kesatuan, para siswa diharapkan berkumpul di lapangan. Bisa kita perhatikan adanya kata kepada yang di garis bawah membuat kalimat tidak efektif. Dengan adanya kata kepada, maka dalam kalimat tersebut tidak ada subjek. Maka dari itu, kata kepada harus dihilangkan agar kalimat menjadi efektif. Ciri yang kedua adalah kehematan, yakni tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Contoh kalimat yang tidak hemat. Para tamu undangan berdiri setelah mereka mengetahui presiden memasuki ruangan. Sedangkan kalimat yang hemat, para tamu undangan berdiri setelah mengetahui presiden memasuki ruangan. Penggunaan kata mereka dirasa berlebihan, sehingga perlu dihilangkan agar kalimat menjadi efektif. Yang ketiga, yakni kesejajaran. Kalimat mengandung kesejajaran bentuk maupun kesejajaran makna agar menjadi efektif. Contoh kalimat yang tidak ada kesejajaran. Setelah mengetahui kesalahannya, lalu diperbaikinya. Contoh kalimat yang ada kesejajaran. Setelah mengetahui kesalahannya, ia lalu memperbaikinya. Kata mengetahui dan diperbaiki tidak mengandung kesejajaran bentuk, sehingga kata berimbuhan di, yakni pada kata diperbaiki, harus diganti dengan kata yang sama-sama berimbuhan me, agar kalimat tersebut menjadi efektif. Ciri berikutnya adalah penekanan. Kalimat efektif mengandung unsur penekanan pada salah satu unsur kalimat. Contoh kalimat yang tidak ada penekanan. Membaca dan belajar merupakan kunci sukses setiap siswa. Sedangkan kalimat yang ada penekanan
rajin membaca dan rajin belajar merupakan kunci sukses setiap siswa. Kata rajin digunakan untuk memberikan penekanan pada kalimat tersebut. Adapun penyebab kalimat menjadi tidak efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pleonasme, yakni menggunakan kata-kata secara berlebihan. Misalnya, sejak dari kecil bisa kita ubah menjadi sejak kecil. Sangat sedikit sekali itu berlebihan, bisa kita ubah menjadi sangat sedikit atau sedikit sekali. Jika kita mengingat materi sastra yang lalu, pleonasme ini termasuk majas. Jika digunakan dalam menulis karya sastra, ini akan menambah nilai keindahan. Akan tetapi, dalam bahasa tulis, bahasa ilmiah, penggunaan pleonasme ini membuat kalimat tidak efektif. Yang kedua, rancu. Kerancuan terjadi karena penulis berusaha menggabung kata, frasa, atau klasa menjadi satu kalimat, namun hasilnya justru sulit dipahami. Misalnya seperti ini. Kepada yang merasa kehilangan HP, harap menghubungi Bapak Samsuri. Kalimat itu menjadi rancu, karena dengan adanya kata kepada, ini akan membuat kalimat tidak tersampaikan informasinya dengan baik. Jadi bisa kita ubah menjadi siswa yang merasa kehilangan HP, harap menghubungi Bapak Samsuri. Itu akan membuat kalimat menjadi lebih efektif. Selanjutnya adalah ambigu, yakni kalimat yang memiliki penafsiran makna ganda. Contohnya, tahun ini SPP siswa baru dinaikkan. Pada kalimat ini mengandung dua makna, sehingga membuat orang lain kurang memahami informasi yang disampaikan. Bisa kita ubah, jika kenaikan SPP untuk semua siswa, maka kalimatnya berubah menjadi SPP siswa tahun ini baru dinaikkan. Apabila yang dimaksud adalah kenaikan SPP hanya untuk siswa baru, maka kita bisa mengubahnya menjadi SPP siswa baru tahun ini dinaikkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kalimat efektif. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dulu. Apabila banyak salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.